Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau jadikan kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi biji mata-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah memilih kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah malam hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang menuntun lidah hamba-Mu ini untuk berbicara Tuhan. Biar apa yang kami sampaikan boleh sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu Tuhan, yang bisa mengubahkan paradigma kami, mengubahkan pola berpikir kami Tuhan. Firman-Mu itu masuk ke dalam roh kami Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak bisa apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga berikan setiap kami telinga seorang murid Tuhan. Biarlah setiap firman ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, kita masih semangat ikut doa malam. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing firman tentang, judul khotbah saya dulu itu tentang kasih Bapa kepada yang terhilang, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Tetapi ketika itu saya cuma membahas dari yang sisi anak bungsunya. Malam hari ini saya ingin membahas dari sisi si anak sulungnya. Dalam Lukas 15 itu secara singkat saya ingin kasih gambarannya, ilustrasinya seperti ini. Ada seorang yang memiliki dua anak lelaki. Nah suatu hari si bungsu ini mau minta bagian sama harta warisan kepada bapaknya. Jadi si bungsu ini minta kepada papanya bagian warisan dia, lalu papanya memberikan kepada dia. Lalu dia itu akhirnya pergi ke satu kota, ke satu negeri yang jauh. Dia menjual seluruh hartanya. Nah di sana dia berfoya-foya gitu. Dia itu sambil katanya dia menikmati hidup, berfoya-foya ya. Akhirnya suatu hari setelah semua hartanya habis, dia menderita kelaparan. Di negeri itu timbullah bencana kelaparan. Nah, lalu dia mulai hidup susah ya. Jadi si anak bungsu ini. Lalu dia pergi bekerja kepada seorang majikan, kerja di kandang babi gitu ya. Untuk menjaga babi. Bahkan saking susahnya mau makan ampas babi aja dia nggak ada duit gitu loh. Jadi akhirnya suatu hari dia sadar akan keadaannya, lalu dia mikir, waduh saya di rumah papa saya makanannya melimpah, ya ngapain saya susah-susah di sini. Akhirnya dia balik ketemu ke rumah bapaknya. Dia sadar bahwa dia sudah berdosa kepada bapaknya, lalu dia dari jauh ketika dia pulang papanya udah menyambut dia ya, karena anak ini udah hilang udah lama, jadi papanya menyambut. Lalu dirangkul, dicium, dikasih jubah yang baru, dikasih cincin, dikasih sepatu yang baru, kasut yang baru ya. Nah, lalu bagaimana respon si anak sulungnya ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar, judul khotbah saya adalah sindrom anak sulung ya. Nah, sebenarnya ilustrasi ini berbicara tentang orang-orang di dalam gereja ya. Ada dua jenis orang di dalam gereja. Yang pertama tadi adalah berkisah tentang si bungsu ya. Jadi orang yang sudah terhilang tapi dia kembali lagi kepada Tuhan istilahnya, kepada bapaknya. Nah, yang kita mau belajar malam hari ini adalah tentang karakter si anak sulung ini. Ya, apa yang terjadi ketika si bungsu ini pulang ke rumah papanya. Ya, jadi dari firman ini Lukas 15 dari 25 sampai 32 kita mau belajar tentang karakter si anak sulung ini seperti apa. Yang pertama, dia itu orangnya iri hati. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya,
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar. Nah, kita lihat karakter yang pertama anak sulung ini ternyata dia punya sifat iri hati. Ya, ketika adik bungsunya pulang, dia itu marah gitu karena dia melihat papanya itu menyambut si bungsu ini dengan luar biasa ya. Jadi dikasih dikatakan tadi mendengar dia dengan bunyi seruling, terus ada nyanyian, ada tari-tarian. Lalu bahkan dia tuh menyembelih anak lembu tambun, ya dikasih ya kayak dibikin pesta lah gitu loh untuk menyambut anak bungsunya ini. Nah, tetapi dia itu marah. Jadi di sini dikatakan dia marah, dia keluar. Kenapa? Karena dia iri hati. Ya. Di sini kita belajar ya, iri hati itu artinya kita tidak senang dengan kondisi orang lain gitu ya. Jadi iri hati itu adalah dosa yang mengerikan gitu loh sebenarnya. Tapi kita kadang suka nggak sadar karena terselubung ya di dalam hati, yang tahu cuman kita sama Tuhan ya, kita yang menguji diri kita. Kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup. Nah, jadi kalau ada iri hati biasanya pasti ada perselisihan ya. Makanya kita lihat kenapa banyak perselisihan terjadi, sumbernya itu salah satunya kita seperti si anak sulung ini, kita iri hati. Ya, kita mau belajar apa kata firman Tuhan tentang iri hati. Jadi kalau di dalam Galatia 5 ayat 19-21, iri hati itu adalah perbuatan daging. Artinya bertentangan dengan kasih, dengan firman Tuhan ya. Daging bertentangan dengan roh. Nah, lalu iri hati juga kalau dalam Titus 3 ayat 3 menggambarkan bahwa kita itu sebenarnya masih hidup di dalam manusia lama. Ya, kita masih hidup dalam kehidupan lama kita. Iri hati dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan adalah mementingkan diri sendiri. Jadi iri hati itu adalah orang yang egois. Ya. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 15, iri hati itu mengakibatkan kepahitan, kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi ketika kita iri hati, lama-lama kalau tidak dibereskan itu akan menimbulkan kepahitan. Ya. Kalau udah pahit biasanya bikin rusuh, ya. Bikin rusuh dan bisa mencemarkan banyak orang. Nah, lalu dalam Yakobus 3 ayat 16, iri hati itu menimbulkan perpecahan. Ya, saya bacakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lalu selanjutnya dalam Kejadian 4 ayat 8 itu dikatakan iri hati itu mengakibatkan seseorang bisa membunuh. Ya, melukai secara fisik. Kita ingat kisah yang minggu lalu Babe bahas tentang Kain dan Habel. Kenapa Kain sampai bisa membunuh Habel? Karena iri hati. Karena dia melihat persembahan adiknya itu diterima, sedangkan dia tidak diterima. Akhirnya dia membunuh. Jadi kita lihat dalam gereja bisa nggak ada dosa iri hati ini? Bisa banget gitu loh. Makanya kita harus hati-hati. Iri hati itu kita lihat ya, contoh yang ada dulu kisah tentang yang sempat heboh tuh tentang Jessica dan Mirna ya, masih ingat ya. Kenapa bisa si Jessica ini membunuh si Mirna? Ternyata katanya ya berita yang saya baca, katanya si Jessica ini ternyata iri hati dengan kehidupannya si Mirna. Jadi dia merasa si Mirna itu kehidupannya kok enak ya, kayaknya punya suami yang baik, punya keluarga yang sempurna, sedangkan saya kok begini. Nah, kita lihat akibat cuman iri hati begitu, dia bisa tega membunuh sahabatnya sendiri. Makanya mengerikan sekali. Bisa nggak terjadi di dalam kita, di dalam rumah Tuhan? Bisa. Ini contohnya si anak sulung ini. Ini di dalam rumah bapaknya, di dalam keluarganya sendiri. Dia bisa iri hati. Ya, saya ingat dulu ada yang pernah cerita sama saya gini. Ini bukan dari gereja kita ya. Jadi orang ini seorang worship leader. Jadi ada yang iri worship leader juga gitu. Jadi ada yang iri sama dia karena merasa yang ini lebih bagus lah memimpin pujiannya. Tahu nggak apa yang dia lakukan?
Dia bisa di belakang setelin itu sound systemnya dibikin kayak apa sih? Nggak ada, saya kurang ngerti ya sound system, cuman dibikin katanya suaranya jadi jelek gitu loh, suaranya jadi nggak keluar atau gimana. Jadi kita lihat ya, akibat iri hati itu bisa kemana-mana gitu loh, bisa menyebabkan kepahitan, bisa menyebabkan kerusuhan. Nah kalau kita tidak berhati-hati akan dosa ini, dikatakan iri hati juga bisa mencemarkan nama baik orang ya. Kita lihat juga bagaimana si Saul iri kepada Daud. Karena ketika itu si Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Ya jadi si Saul ini merasa iri hati kepada Daud. Akibatnya dia juga mau membunuh si Daud. Nah, jadi mungkin si sulung ini pulang-pulang dia mikir gini mungkin, apa-apaan nih? Udah ngabisin duit papa, udah hambur-hamburin duit, sudah main pelacur. Kok pulang-pulang malah dibikin pesta, ya dipotongin lembu, kok enak amat ya. Nah kita ini juga seringkali tanpa sadar kita begitu loh. Kita suka iri dengan berkat orang lain ya. Kita suka iri lihat orang usahanya diberkati. Kita rasanya hati kita tidak suka gitu ketika kita melihat saudara seiman kita lebih diberkati. Atau saudara seiman kita dipromosikan Tuhan. Nah kita merasa kita gak bisa terima. Ya, ada juga yang dia bisa iri ketika temennya mungkin lebih dikasihi oleh orang lain, mungkin suka lebih dihormati gitu. Jadi dia merasa iri, nggak bisa terima. Kenapa saya udah berbuat lebih banyak loh, saya udah melakukan lebih banyak hal, tapi kenapa saya tidak dihormati orang atau tidak dihargai? Kenapa malah dia yang disanjung orang atau dipuji orang? Nah itu adalah bentuk-bentuk iri hati yang tanpa sadar kita suka lakukan. Ya termasuk saya juga sering pernah sharing juga di sini. Saya pernah nanya sama Tuhan gini. Saya punya teman hidupnya ngaco gitu loh. Orangnya hidupnya ngaco, gereja, pengkhotbah juga, tapi hidupnya nggak benar gitu. Saya tanya Tuhan, kok orang ini diberkatin banget ya? Kayaknya di hidupnya nggak benar loh Tuhan. Dia tuh hidupnya banyak yang nggak sesuai dengan firman. Kenapa kok Tuhan berkati dia? Kayaknya dia enak banget, cari duitnya gampang gitu ya. Saya pernah kayak gitu. Nah Tuhan juga tegur saya gitu. Ya itu bukan urusan kamu, istilahnya nggak usah kepo gitu nanya. Ini semua kan haknya Tuhan, bener nggak? Tuhan mau berkati siapa, Tuhan mau mengasihi siapa, kita nggak punya hak untuk iri hati gitu loh. Nah saya juga pernah dulu waktu anak saya masih kecil itu yang paling kecil itu kan ya karena paling kecil ya, jadi lebih banyak yang sayang gitu loh. Jadi semuanya sayang sama dia. Yang kedua merasa kesel gitu loh. Kenapa? Yang kedua mungkin merasa udah agak lebih besar, jadi mungkin orang perhatiannya tertuju kepada yang kecil gitu. Jadi dia seperti tidak terima gitu loh. Kenapa dia lebih disayang, saya nggak disayang? Saya bilang kamu nggak boleh iri sama dia, saya bilang. Itu bukan dia yang mau, dia disukai oleh orang gitu kan, bukan dia yang mau gitu loh. Tapi kamu nggak boleh iri sama hidup dia, itu memang berkatnya dia gitu loh. Jadi kita nggak usah iri dengan kehidupan orang lain. Kalau orang itu lebih baik, mungkin orang itu lebih disayang sama orang gitu kan, ya kita nggak boleh iri, saya bilang. Kamu juga jangan gara-gara kamu iri sama dia, kamu jadi responnya nggak benar kepada adik kamu gitu kan. Biasanya kalau kita iri kan responnya jadi nggak benar nggak? Kita jadi sentimen ya sama ini orang, kayaknya pengen kita cecer terus gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kita harus hati-hati terhadap dosa iri hati ini. Lalu selanjutnya kita lihat sikap hati si sulung ini. Yang kedua adalah dia itu melayani tetapi seperti sebuah beban gitu loh, bukan sebuah kehormatan. Di dalam ayat 29 kita baca sama-sama, 2-3. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan. Nah jadi di ayat 29 ini si sulung ini kayak komplain gitu loh sama bapaknya. Jadi saya tuh udah kerja loh ikut Bapak udah bertahun-tahun ya. Sudah melayani Bapak, enggak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi Bapak
nggak pernah tuh melakukan hal yang dilakukan kepada anak bungsu itu kepada saya gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, anak sulung ini adalah seorang pekerja yang rajin ya, pekerja yang baik. Dia setia melayani bertahun-tahun. Dia pokoknya bayar harga untuk bisa melayani bapaknya. Tetapi ternyata pikirannya selama ini tuh ya, walaupun dia seorang anak, tapi dia merasa bahwa dia itu seperti hamba, seperti pelayan. Ya, dikatakan tadi bertahun-tahun loh saya melayani bapak. Nah, jadi ada orang yang melayani bukan karena merasa dia mengasihi bapaknya. Tapi sikap mereka ketika melayani itu karena ada motivasinya gitu. Ya, jadi dia setia melayani. Tujuannya apa? Jadi banyak ya kita tahu motivasi orang datang kepada Tuhan. Semua orang, setiap kita termasuk saya, waktu mau datang cari Tuhan pertama kali pasti pengennya apa? Diberkati ya. Pengennya kalau kita ada masalah semua Tuhan selesaikan. Ketika kita melayani Tuhan, kita punya pengharapan, wah suatu hari Tuhan akan menjawab doa saya. Wah suatu hari anak-anak saya akan diberkati atau usaha pekerjaan saya akan dipulihkan. Nah, akibatnya ketika suatu hari udah pelayanan bertahun-tahun, udah setia ya, udah bayar harga, bayar tenaga, bayar dengan dana, dengan doa, tetapi nggak ada hasilnya, kita marah gitu loh. Seperti si anak sulung ini, kita komplain. Akhirnya ketika kita melayani, kita sambil marah-marah. Ya, kita merasa udah kerja keras buat gereja ini, udah melayanin Tuhan. Kok saya nggak dijawab doanya? Saya sering loh dengar orang-orang yang mengeluh seperti ini. Makanya saya kadang bingung ya, kenapa kita yang udah lama bergereja masih punya sikap hati seperti ini. Ketika usaha pekerja nggak diberkati, dia merasa Tuhan harus tanggung jawab nih. Ya, saya kecewa, saya udah melayanin Tuhan, kok toko saya masih sepi. Nah itu yang sering kali terjadi. Ya jadi ada juga yang merasa kok saya melayani, saya kayak gak dihargai ya sama pemimpin saya. Saya udah mati-matian loh buat gereja ini. Tapi gak pernah tuh pemimpin saya mengapresiasi, bilang terima kasih kek, ya gak pernah dipuji sama pemimpin saya. Ya, saya udah melayani mati-matian tapi gak pernah dihargain. Ya. Lihat aja nih pelayanan ini, kalau nggak ada saya mau jadi apa? Ya kalau nggak ada saya juga hancur ini pelayanan. Nah kita punya sikap hati yang seperti itu ya. Jadi ketika kita melayani kita kayak ada beban gitu. Kita nggak merasa melayani itu adalah sebuah kehormatan. Ya, jadi kita ya saya melihat banyak orang yang sebenarnya rindu untuk melayani Tuhan, tapi mereka nggak punya kesempatan. Ada yang karena suami atau istrinya tidak mendukung ya, atau karena dia harus bekerja yang pekerjaannya nggak bisa ditinggal, atau dia mungkin anak-anaknya tidak mendukung. Makanya kalau kita bisa melayani itu sebenarnya itu suatu kehormatan loh. Nggak semua orang punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah makanya kita melayani Tuhan tuh jangan kayak jadi beban gitu loh. Kayaknya berat banget waktu kita disuruh melayani. Karena kita mengharapkan itu ada imbalan gitu loh ya. Kita merasa kita ini kayak orang mental karyawan, orang bilang tiap bulan saya terima gaji. Ya jadi ada ekspektasi yang dia mau capai ketika dia melayani Tuhan. Nah lalu yang ketiga, sikap hati yang si sulung ini, dia itu tidak mengasihi kepada yang terhilang. Kita baca sama-sama ayat 30:23. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Nah kita lihat respon si sulung ini ya. Dia itu harusnya ya kalau kita ada di dalam rumah Tuhan ya, di dalam gereja lah. Harusnya kita punya hati yang sama seperti Bapak kita. Bapak kita itu rindu untuk menjangkau yang terhilang. Bapak itu kita mengasihi yang terhilang. Nah sebagai seorang anaknya kita seharusnya juga menerima kembali orang-orang yang hilang. Nah jadi si sulung ini merasa merasa dia paling benar gitu, merasa dosa si bungsu ini udah nggak bisa dimaafkan gitu. Ya jadi udah nggak bisa diampunin. Jadi putra, jadi dia seperti bahasa kasarnya gini, anak lu tuh udah menyia-nyiakan harta, udah boros-borosin tuh. Dia bilangnya anak lu gitu. Jadi anakmu. Dia berkata seperti seakan-akan dia itu bukan bagian dari keluarga itu. Nah,
Jadi ayahnya aja mau menerima, tapi si sulung ini dia tidak mau menerima. Ya, jadi kadang-kadang di dalam gereja kita juga harus belajar untuk menerima orang-orang yang sudah mungkin terhilang, orang-orang yang mungkin orang-orang yang mungkin jalannya udah mulai ngaco. Ya, kita harus dengan kasih Bapa, kita harus terus menuntun orang-orang itu kepada Tuhan. Kita jangan suka mengungkit-ungkit dosa, kesalahan orang di masa lalu. Ya, jadi saya sering kali juga mendapati kenapa ya kalau orang berbuat baik dia susah untuk diingat. Tapi kalau yang jahat satu aja diingat-ingat, terus diulang-ulang, terus diomongin terus gitu. Nah, kita tuh harus belajar ya bahwa kita itu harus punya seperti kasih Bapa gitu. Kita jangan suka ngungkit-ngungkit, oh dia dulu begitu loh, dia dulu masa lalunya begini loh, dia begini. Jadi yang kita ingat yang masa lalu yang udah rusak. Padahal sekarang kan Tuhan udah ubahkan gitu loh. Pasti ada progresnya, ya bener gak? Ya saya selalu bilang kalau mungkin ada yang konseling bilang iya mungkin bahas tentang istrinya atau suaminya. Saya bilang ya itu proses, gak bisa langsung instan ya, namanya orang berubah butuh waktu ya. Jadi tapi kan seenggak-enggaknya ada kemajuan, pasti lebih baik dibanding yang dulu. Nah kita harus punya hati seperti bapaknya ini, amin. Nah jadi kita nggak boleh punya pembenaran bahwa kita itu yang paling nggak pernah buat salah, kita nggak pernah buat dosa. Ingat loh, suatu hari firman Tuhan bilang kalau kita jangan sombong. Firman Tuhan bilang saya lupa ayatnya di mana tuh Pak, yang kalau kita berdiri teguh tuh kita jangan sombong gitu, kita bisa akan jatuh gitu loh. Nah jadi suatu hari ya siapa yang berani bisa jamin kita akan tidak pernah jatuh dalam dosa. Nah kita pun butuh pengampunan, demikian juga dengan orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni, kita harus menerima dia. Ya amin. Nah lalu yang keempat, si sulung ini tidak memiliki hati Bapa. Baca ayat 31 selanjutnya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan jadi si sulung ini sulit ya, dibilang sulit menerima kelemahan orang, tapi papanya ingetin dia gitu loh. Bapaknya bilang bahwa kamu itu, jadi bapaknya tuh seperti memberikan peneguhan kepada si sulung itu bahwa kamu tuh punya hak istimewa ya. Dia sebut dia sebagai anak, sama seperti Tuhan menyebut kita sebagai anak. Kita itu istimewa. Jadi kamu jangan punya pikiran kamu seperti mental seorang pelayan. Ya kamu merasa kamu hamba, kamu gak punya hak. Kamu merasa kok papa pilih kasih ya. Kamu juga anakku, kata bapaknya ini bilang begitu. Dia ingin meneguhkan anaknya bahwa kamu itu punya posisi gitu loh. Bahwa kamu itu, selanjutnya dikatakan engkau itu selalu bersama denganku. Jadi istilahnya nih ya, kalau kamu di dalam rumah sendiri, mau makan apa ya ambil aja kan kayak gitu kan. Kenapa kamu mesti kayak komplain-komplain, papanya bikin pesta lah buat adiknya. Karena kamu kan di rumah, kalau kamu memang mau makan, mau pesta, mau sembeli lembu, ya sembeli aja gitu loh. Jadi jangan merasa kamu itu cuman pelayan yang gak ada hak apa-apa di rumah ini. Nah akibatnya kamu jadi komplain, kamu marah-marah, kamu bersungut-sungut ketika kamu melayani Tuhan. Nah lalu dikatakan Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa dia itu semua yang kumiliki adalah milikmu. Nah jadi kalau kita mau bisa ngomong ya kira-kira kayak gini loh. Semua harta di rumah ini, semua lembu, kambing, domba, semuanya itu milik kamu gitu loh. Kamu gak usah takut itu akan diambil. Jadi ketika jadi suatu hari juga nanti ini buat kamu gitu loh. Nah saya ingat dulu saya waktu ikut kerja sama papa saya ya. Papa saya gak pernah loh bilang, oh nanti kamu digaji segini ya gitu loh. Kamu kerja jaga toko nanti kamu digaji segini ya. Dan kami pun nggak pernah bilang Pak minta dong gajinya segini. Nggak pernah. Jadi papa saya bilang kalau mau pakai ambil aja di laci. Nah tapi kalau anak yang tahu diri kan
Kita tahu dong misalnya, oh hari ini omset toko berapa. Nggak mungkin kita ngambil melebihi yang keuntungannya, bener nggak? Setuju nggak? Jadi papa bilang ya kalau mau pakai ambil aja udah gitu. Nah kita semua tahu diri gitu loh bahwa kita pakai ya sesuai dengan yang keperluan kita. Jadi kita itu istilahnya jangan suka banyak nuntut gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita sikap hati kita di dalam pelayanan mungkin kadang-kadang ya bukan di gereja sini lah, di gereja lain ya. Antar divisi aja bisa iri-irian kadang. Aduh di sini dapat ini, kita mau juga dong dapat ini, atau yang ini kok dapat yang bekas, saya maunya yang baru. Oh dia dapat yang baru, saya juga mau yang baru. Nah itu adalah bukan mental seorang anak sebenarnya ya. Itu berarti kita masih punya mental seorang hamba. Kalau seorang anak biasanya tahu diri gitu kan, dia pasti akan berusaha nggak mau hitung-hitungan gitu loh sama orang tuanya ya. Demikian juga ketika kita melayani di dalam gereja. Kita harus punya sikap hati yang tunduk dan taat kepada apapun yang diberikan oleh pemimpin kita ya. Jadi kita jangan merasa kita itu sebagai hamba gitu loh. Kita itu sebagai anak itu akan selalu punya seperti hatinya bapaknya, kita tahu gitu loh. Bapaknya mau ngapain ya, isi hati bapaknya seperti apa, pasti akan sama gitu loh. Ya biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita ya. Yang pertama kita jangan punya sifat iri hati ya. Yang kedua kita harus melayani Tuhan dengan adalah suatu kehormatan. Jadi bukan sebuah beban. Jadi kita akan merasakan ketika kita melayani ya kita sukacita gitu, kita enjoy gitu ya. Lalu yang ketiga kita harus memiliki kasih kepada yang terhilang ya. Ketika mungkin saudara seiman kita jatuh di dalam dosa, mungkin banyak kelemahan, ya diampuni gitu loh, diterima aja gitu loh ya. Jadi jangan suka kita ngungkit-ngungkit kesalahannya, diomongin di sini di situ. Nah itu kan makanya bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan. Ya biarlah setiap kita itu harus menjadi pembawa damai. Lalu yang terakhir kita harus memiliki hatinya Bapa. Hatinya Bapa itu adalah yaitu menyambut ya orang-orang yang sudah terhilang ya. Kita harus terus sadar bahwa kita itu adalah anak Allah ya. Kita itu bukan hamba, kita itu anak. Anak itu punya warisan ya. Ketika kita nanti sudah Tuhan melihat kita berkenan di hadapan Tuhan, maka dikatakan kamu itu akan menerima warisan gitu ya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kau ingatkan kami Tuhan, supaya kami jangan seperti si anak yang sulung Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki hati-Mu Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang bersih, murni Tuhan. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerusuhan Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai, boleh menjadi pembawa damai Tuhan. Karena kasih itu menutupi segala pelanggaran Tuhan. Berikan setiap kami Tuhan kekuatan untuk kami boleh mengampuni, untuk kami boleh tidak mengingat-ingat lagi kesalahan saudara-saudara kami Bapa. Berikan kami hati yang tulus dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada setiap kami. Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami bukan lagi manusia duniawi Tuhan, yang suka iri hati dan perselisihan Tuhan, tapi kami adalah manusia rohani Tuhan. Kami adalah hidup yang membawa damai Tuhan. Kami mau meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan daging kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.